Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Amal kebaikan. Dan pada kesempatan pagi yang baik ini, kita akan lanjutkan kajian kita yang membahas tentang 40 hadis sebagai bekal bagi seorang muslim dalam menghadapi musibah ataupun wabah. Para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang akan kita bahas pada kesempatan pagi yang baik ini adalah hadis yang ke-31 dan juga hadis yang ke-32. Yang mana hadis yang ke-31 sebagai lanjutan dari hadis yang sebelumnya yang berkaitan dengan ruqyah. Kita baca hadisnya. An Utsman ibn Abil As Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman bin Abil As Al-Thaqafi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya, annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waj'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Sahabat Utsman bin Abil As mengeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit yang ia dapati pada jasadnya, pada badannya. Dikeluhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit tersebut semenjak ia masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tersebut, sahabat Utsman bin Abil As, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Taruh, letakkan tanganmu di tempat, di bagian yang sakit pada jasadmu. Letakkan tanganmu pada bagian yang sakit di badanmu. Wa qul bismillahi thalatha. Setelah itu ucapkan bismillah sebanyak 3 kali. Wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Lalu ucapkan sebanyak 7 kali doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari penyakit yang aku derita dan aku cemaskan. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendengar apa yang dikeluhkan sahabat Utsman bin Abil As tersebut dari penyakit yang dia derita semenjak dia masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dari badanmu. Lalu ucapkan bismillah sebanyak 3 kali, kemudian berdoa sebanyak 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Ya. Maka hadis ini
aslun fi anna al-mar'a yarqa atau yarqi nafsahu. Hadis ini sebagai dasar yang menjelaskan bahwasanya seorang itu bisa meruqyah dirinya. Fayadha'u yadahu al-yumna 'ala makanil alam. Yang mana tatkala dia meruqyah dirinya, dia letakkan tangan kanannya di bagian yang sakit dari badannya. Thumma yabda'u bismillahi azza wa jal. Kemudian dia mengucapkan bismillah. Ya, dengan nama Allah. Dia ucapkan bismillah itu sebanyak 3 kali. Wa yasta'idzu min syarril waj'il mawjud wa syarril waj'il qadim. Kemudian dia meminta perlindungan kepada Allah dan kekuasaannya dari sakit yang ia derita. Sakit yang ia derita pada badannya tersebut. Dia meminta perlindungan kepada Allah dan kekuasaannya. Dan dia pun meminta perlindungan dari kejelekan penyakit yang akan datang. Maka hadis ini memberikan kita banyak faidah. Di antaranya adalah dalal haditsu ala jawazi syakwa min al-marad wa wasfihi li ahli al-ikhtisas. Hadis ini menunjukkan bolehnya mengeluh dari sebuah penyakit dan menjelaskan penyakit tersebut kepada orang yang benar-benar memiliki pengetahuan dalam hal tersebut, dalam bidang tersebut. Jadi nggak semua orang diceritakan, tapi orang yang paham akan permasalahan tersebut, orang yang mengerti bidang tersebut, orang yang ahli pada bidang tersebut. Ya. Tujuannya apa? Ketika dikeluhkan, ketika disampaikan, talaban li sifatid dawa'in naji'. Dia mengeluhkan dan menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya tersebut dari penyakit. Itu dia menginginkan obat yang bisa mengobati penyakit dia. Dia mengharapkan ketika dia mengeluhkan atau menyampaikan penyakit yang ia derita, itu nanti dia tahu pengobatannya bagaimana. Ya, apa yang harus dia lakukan agar dia bisa mengobati dari penyakit tersebut. Walaysa hadza minasyaqwal mazmumah. Dan ini bukan termasuk mengeluh yang tercela. Karena tujuannya baik. Dia datang kepada orang yang benar-benar ahli dalam bidang tersebut. Dengan harapan dia mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Maka ini bukan keluhan yang tercela, wa innama huwa minal akhdhi bil asbab allati khalaqaha Allahu azza wa jalla. Ini bukan sebuah mengeluh yang tercela, akan tetapi dia berikhtiar. Ya, akan tetapi dia berikhtiar. Dan tadi sahabat datang kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mengetahui. Ya. Apa yang harus dilakukan tatkala seseorang terkena penyakit? Ya. Maka kalau kita sakit, ya, kemudian kita datang kepada orang yang benar-benar paham akan penyakit kita, umpama penyakit kita penyakit jantung.
Kita ke dokter umum mungkin belum cukup ya. Kita pergi ke dokter jantung dengan harapan apa? Dengan harapan kita tahu bagaimana bisa sembuh dari penyakit tersebut. Dan tentunya kita akan berbicara keluhannya apa aja gitu ya. Ya. Sakitnya bagaimana? Masih ringan atau sedang atau sudah sangat-sangat parah? Kita ceritakan. Ya, kita keluhkan. Dan itu nggak mengapa. Karena salah satu bentuk ikhtiar kita agar kita sehat. Ya, agar kita sehat. Wa fil hadithi anna ruqya لا تكون إلا بأسماء الله عز وجل وصفاته وكلامه رغبة في صحة الأجسام. Hadis ini pun memberikan penjelasan bahwasanya ruqyah itu dilakukan dengan memakai nama-nama Allah. Ya. Dan juga menggunakan sifat-sifat Allah wa kalamih. Dan kalamullah. Ya. Jadi sudah pernah kita bahas, yaitu syarat-syarat ruqyah. Ya, di antaranya adalah dengan menggunakan nama-nama Allah atau juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ketiga, istimalu ruqyah kawasilatin min wasaili daf'il bala'i wa kashfih. Ketika menggunakan ruqyah itu salah satu cara, salah satu sarana agar kita menjaga diri kita sehingga tidak terkena bala. Ya, karena kita harus jaga-jaga. Makanya kita berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dari segala macam kejelekan, agar jangan sampai kejelekan itu datang menimpa kita. Ya, kadang-kala ada orang-orang yang nggak suka, sehingga ingin memberikan gangguan, ingin memberikan musibah, bahaya kepada kita. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan kepada jimat, jangan. Atau benda-benda keramat, masang ini, masang itu, enggak. Tapi minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Hati-hati. Di zaman sekarang ini ternyata perdukunan merajalela. Kesyirikan dibungkus dengan seindah mungkin sehingga mengelabui manusia. Ya, dikemas seolah-olah Islami, padahal kesyirikan. Maka hati-hati. Ya. Jadi menggunakan ruqyah di antara wasilah untuk kita mencegah datangnya bala, karena kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan yang akan menimpa kita. Dan juga ruqyah itu di antara sarana agar penyakit, agar bala itu bisa diangkat. Ya. Kemudian ar-ruqyah min aqwa ma yu'aliju bihi al-awja' bi syartil yaqin as-sahih wa taufiq as-sarih. Kita tahu bahwasanya di antara pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan meruqyah. Ya. Tadi sahabat Utsman bin Abil As mendapati
ada pada badannya yang sakit. Lalu Nabi mengarahkan, membimbing, mengajarkan untuk meruqyah dengan membaca bismillah 3 kali. Kemudian membaca 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya. Maka ruqyah, doa-doa yang dipakai untuk mengobati, tapi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu di antara wasilah atau sarana sebab yang paling kuat untuk mengobati penyakit yang mana syaratnya harus kita yakin, benar-benar yakin, ya, dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jawazul isti'adzati minal bala'i wal maradhi wal waba'. Bolehnya meminta perlindungan dari al-bala, musibah, wal marad, penyakit, wal waba', dan wabah. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta ke dukun. Jangan minta ke jin. Perlindungan dari bala, perlindungan dari penyakit, perlindungan dari wabah. Tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka boleh. وكذا يجوز الاستعاذة مما يتوقع حصوله في المستقبل من البلاء والوباء. Boleh juga kita meminta perlindungan dari apa-apa yang kita khawatirkan akan terjadi di mustaqbal, di masa yang akan datang. Ya. Seperti di zaman pandemi seperti ini, wabah seperti ini. Ada kemungkinan kita akan terkena wabah. Terkena virus corona atau yang lainnya. Ada kemungkinan apa tidak? Ada kemungkinan. Maka boleh seseorang itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang dikhawatirkan akan menimpa dirinya di waktu yang akan datang. Ketika yang namanya kecelakaan itu banyak terjadi, perampokan banyak terjadi, pencurian banyak terjadi. Dan itu kita takut. Kita khawatir menimpa kita, anak kita, keluarga kita. Kita bisa dan boleh meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang kita khawatirkan akan menimpa kita. Ya. Wal isti'adzatu hiya li'tisamu billahi wal iltija'u ilaihi bihuduri qalbin wa jam'i himmah. Dan ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, maka artinya kita kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya jasad kita, tapi hati kita pun bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan kita lakukan dengan penuh kesungguhan bahwa kita benar-benar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak setengah-setengah hati kita. Kita mengucapkan a'udzubillah wa qudratihi, tapi hati kita setengah-setengah. Enggak, harus yakin, harus benar-benar totalitas dalam kita itu bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah. Hati kita benar-benar tunduk, pasrah, bergantung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Maka inilah al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang benar-benar hadir, hati yang benar-benar penuh penghambaan kepada Allah, pengharapan kepada Allah, hati yang benar-benar bersandar dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini juga menjelaskan bahwasannya meminta perlindungan kepada Allah, ya, itu dengan bisifatil qudrati wal izzah, dengan menggunakan sifat al-qudrah wal izzah, ya, bahwasanya Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, dan sifatnya adalah al-qudrah, kekuasaan, wal izzah, dan keperkasaan. Lianna al-i'tisam wal-iltija' yakunu bil qawiyil qadiril aziz al-ghalib li kulli syai'. Karena yang namanya kita meminta perlindungan itu adalah kepada zat yang maha kuat. Ya. Zat yang maha perkasa, zat yang maha kuasa, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang bisa melawannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Maka orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam kejelekan, dari segala macam gangguan, dari segala macam keburukan, maka Allah akan kasih permintaannya, permohonannya. Allah akan lindungi dia. Dan kalau Allah sudah melindungi, tidak ada yang bisa mengganggu dia. Tidak ada yang bisa membahayakan dia. Tidak ada yang bisa memadaratkan dia. Tidak ada yang bisa membahayakan. Subhanallah. Tapi kalau seseorang itu meminta perlindungan kepada jimat, kepada dukun, ya, dia tidak akan bisa aman. Ada dukun yang lebih pintar lagi, ada dukun yang lebih, semacam-macam. Tidak bisa. Ya, dan ini kesyirikan, bahaya, dosa besar. Ya, maka kalau meminta perlindungan, kalau bersandar hanya kepada Allah semata. فَإِذَا امْتَثَلَ الْعَبْدُ amra rabbihi wasta'adza bihi aw bisifatihi faqad 'abadah. Maka seorang hamba yang dia melaksanakan perintah Allah, dia meminta perlindungan kepada Allah, sungguh dia telah menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kita memang harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai digunakan kepada selain Allah. Seorang hamba yang melakukan perintah dukun umpama, atau seorang hamba yang melaksanakan perintah jin, yang fasik, yang kafir, lalu dia meminta perlindungan kepadanya, berarti dia telah menghamba kepada, dia telah beribadah kepada jin atau dukun tersebut. Wal isti'adzatu naw'un minad du'a. Karena meminta perlindungan itu termasuk
berdoa, permohonan. Padahal doa itu adalah ibadah yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Dan faedah yang terakhir, dalam hadis ini disebutkan membaca basmalah sebanyak berapa kali? 3 kali. Dan membaca isti'adzah berapa kali? 7 kali. Wal adad al-witru murad. Wa qad warada fi ahadits katsira fi bab ar-ruqyah wa lahu khasaisuh wa la ya'lam takhsisahu illallah. Bismillah tadi 3. Ketika meminta perlindungan dibaca 7. 3 ganjil, 7 ganjil. Maka bilangannya ganjil. Kenapa ganjil? Kenapa harus dikhususkan bilangan 3 dan 7? Maka pengkhususan ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dibahas panjang lebar, kenapa ini, kenapa ini. Sudah diamalkan. Tidak susah kok. Ya. Ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah diamalkan kita. Tidak perlu dibenturkan dengan akal pikiran kita. Lalu ujung-ujungnya nggak diamalkan. Waduh, ini termasuk konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah kita membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dan kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 ini masuk dalam babul isti'adzati minal waba'i wal bala. Meminta perlindungan dari wabah dan bala. Yang mana hadis yang ke-32 ini berisikan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim apa yang harus dia baca pada saat sore hari dan pagi hari. Yang dalam bacaan tersebut ada isti'adzah minal waba'i wal bala. Ada permohonan kita kepada Allah agar Allah melindungi kita dari bahaya wabah, dari bahaya musibah, malapetaka. Karena kan kita hidup ini nggak bisa lepas dari yang namanya musibah, mara bahaya, malapetaka. Maka kita meminta kepada Allah perlindungan baik di pagi hari maupun di sore hari. Kita baca hadisnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila di sore hari beliau membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-layla wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-layla
wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr. Ketika sore hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu sore hari. Dan pada sore ini jagat raya tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Wahdahu la syarikalah, hanya Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah al-mulk, yaitu semua kekuasaan. Walahul hamd, dan semua pujian itu hanya bagi Allah, hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Wahai Rabbku, aku memohon kepadamu kebaikan yang ada pada malam hari ini dan kebaikan pada malam setelahnya. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Aku meminta perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada pada malam hari ini dan kejelekan setelah malam ini. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku memohon perlindungan kepadamu dari rasa malas dan kesengsaraan di masa tua. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fil qabr. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Wahai Rabbku, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab yang ada di neraka dan juga dari azab yang ada di kuburan, yaitu azab neraka, siksa neraka dan siksa kuburan. Wa idza asbaha qala dzalika aidan, dan apabila seseorang berada di waktu pagi, dia pun membaca doa tersebut dengan mengganti asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami berada di waktu pagi, dan di pagi hari ini ya, jagat raya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut riwayat Imam Muslim menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya agar selalu menjaga zikir-zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Idza amsa yukhtam aw yakhtim yaumahu bitauhid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang zikir-zikir, doa-doa yang diucapkan, yang dibaca oleh seorang muslim di pagi hari dan di petang hari. Ketika seorang muslim
berada di waktu sore, maka dia menutup harinya dengan tauhid. Karena dalam hadis tersebut ada kalimat tauhid. Walhamdulillah, la ilaha illallah wahda la syarika. Thumma su'alil khair, kemudian dalam zikir tersebut seorang muslim meminta kebaikan. Kebaikan yang ada pada malam hari. Kebaikan yang ada pada hari tersebut. Ma'asidikil iltija'i ilaihi subhanah. Namun tetap harus hati itu benar-benar kembali dan bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya lisan kita yang mengucapkan, tapi hati kita kosong. Jangan sampai bibir kita bergerak mengucapkan zikir dan doa, tapi hati kita hampa. Akan tetapi hendaknya hati kita dipenuhi dengan kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah tempat meminta perlindungan dari segala macam kejelekan, keburukan di siang hari, di malam hari. Kita hanya memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha kuat, Zat yang maha perkasa, yang maha kuasa. Thumma al-isti'adzatu mimma yasuddu 'anil 'amali min kasalin wa su'i kibar. Dalam doa tersebut, dalam zikir tersebut juga ada permintaan, permohonan agar Allah melindungi dari apa-apa yang bisa menghalangi seseorang untuk melakukan amal soleh. Di antaranya sebabnya adalah rasa malas dan kesengsaraan di masa tua. Orang kalau sudah malas nggak bisa melakukan sholat, nggak bisa membaca Quran, nggak bisa berzikir, nggak bisa melakukan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang lain. Dia malas. Tidak punya semangat dalam melakukan amal-amal soleh, amal-amal ibadah. Demikian pula ketika seseorang mendapatkan kesengsaraan di masa tuanya, tidak bisa untuk beribadah kepada Allah. Sengsara hidupnya di masa tua. Makanya dalam doa ini berisikan permohonan agar dilindungi dari yang namanya rasa malas dan kesengsaraan di masa tua. Tsumma al-isti'adzati fil ma'ali min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Seorang hamba juga meminta perlindungan dari azab kubur di alam barzakh. Karena nggak ada yang bisa menahan sakitnya azab kubur. Ya, kalau kita di dunia saja kena panas itu sudah kita nggak enak. Nggak ada kipas angin, nggak ada AC, itu sumuknya. Kemudian banyak binatang-binatang serangga mengganggu sana sini, itu sudah nggak nyaman, nggak enak hidup kita. Nah, itu baru kecil ya, sesuatu yang kecil yang mengganggu manusia. Nah bagaimana nanti itu azab kubur, azab neraka, subhanallah. Lebih dahsyat lagi. Makanya Nabi kita mengajarkan untuk meminta perlindungan dari siksa kubur dan juga dari yaitu siksa api neraka. Maka Nabi juga meminta perlindungan kelak di akhirat
ya, dan juga di alam barzakh. Wa kadza idza asbaha bada'a bitauhid thumma sa'ala ma sa'alahu hina amsa. Itu tatkala di sore hari, di petang hari, menjelang malam. Demikian pula Nabi mengajarkan tatkala di pagi hari itu dimulai dengan tauhid. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dimulai dengan tauhid. Kemudian meminta seperti apa yang ia minta pada saat petang hari atau sore hari. Meminta kebaikan di waktu pagi dan seterusnya. Ya. Meminta perlindungan dari kejelekan di waktu pagi, siang, sampai menjelang sore. Dan berlindung juga dari rasa malas, berlindung dari kesengsaraan di masa tua, berlindung dari azab kubur dan azab siksa neraka. Maka kalau kita amati hadis ini mengajarkan lafaz zikir, doa yang mengumpulkan segala kebaikan dan keberkahan fid dunia wal akhirah. Jama'at kalimatul hadis al khair wal barakah fid dunia wal akhirah. Kalau kita amati, kalau kita perhatikan lafaz-lafaz dalam zikir tersebut, dalam doa tersebut, ya, mengumpulkan segala kebaikan dan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Wa fiha al-iqrar bi tauhid rububiyah. Di dalam doa tersebut ada tauhid rububiyah. Allah Malikul Mulk. Allah raja di raja. Allah adalah sang pemilik semuanya. فإذا قال العبد ذلك واعتقده اطمأن ووثق وتوكل وسلم أموره كلها لله عز وجل. Maka ketika seseorang itu membaca zikir tersebut, zikir pagi dan sore, dan dia benar-benar yakin akan apa yang dia baca, maka dia akan tenang. Dia akan benar-benar bertawakal, bersandar kepada Allah, dan dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa. Sehingga dia nama mutmainnan wastaiqadha mutmainnan. Ya. Tatkala malam hari dia itu tidur, maka dia akan tidur dengan tenang. Karena dia telah meminta kepada Allah, zat yang maha mulia, yang maha kuat, yang maha kuasa. Dia tidur dalam keadaan tenang. Dan dia pun ketika bangun dalam keadaan tenang. Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegundahan. Tapi kalau kita meminta perlindungan kepada manusia, kepada makhluk, kita masih was-was kita. Bisa nggak ya orang ini menjaga, melindungi? Bisa nggak dia? Kalau nanti pas saya tidur, dia tidur juga gimana? Masih ada kekhawatiran, masih ada kegelisahan. Tapi kalau meminta perlindungan kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Karena dia yakin, mantap
Bahwasanya Allah itu maha kuasa, maha perkasa, maha kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam zikir tersebut ada tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang menunjukkan bahwasanya dia harus ibadah hanya kepada Allah. Dia menyembah hanya kepada Allah. Dia menghamba hanya kepada Allah. Semua ibadahnya hanya dipersembahkan untuk Allah. Dan di dalamnya juga ada tauhid asma wa sifat. Ya. Kemudian setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dalam zikir tersebut ada doa talab. Ada lafaz-lafaz yang menunjukkan dia berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kebaikan di malam hari, meminta kebaikan di siang hari, meminta perlindungan dari kejelekan di malam hari, meminta perlindungan dari kejelekan di siang hari. Ya. Dan juga meminta perlindungan dari rasa malas, kesengsaraan di masa tua, dan dari azab kubur dan azab api neraka. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah uswah. Allah sudah menjaga beliau, tapi tetap beliau berdoa, berzikir, baik di pagi hari maupun di sore hari. Ya. Maka apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini hendaknya kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala macam keburukan dan kejelekan. Ya. Dan agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan baik di pagi hari maupun di sore. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengamalkannya dan mengajarkannya kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Ya. Dan kita tutup. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.